Pertempuran Brest yang dimulai pada tanggal 22 Juni 1941 adalah salah satu pertempuran pertama Uni Soviet melawan Jerman dari Operasi Barbarossa Jerman. Benteng Brest sendiri berlokasi di kota Brest, negara Belarusia sekarang. Benteng ini menjadi simbol dari perlawanan Soviet selama berlangsungnya Perang Besar yang menandai awal kedikdayaan mesin perang Jerman pada masanya. Dan film ini menceritakan kisah nyata dari awal sampai akhir pertempuran dahsyat di Brest yang berlangsung 1 bulan lamanya. Cerita berawal pada 21 Juni 1941. Di taman kota Brest, seorang bocah yang bernama Saska, yang merupakan seorang anggota peleton musik dari Resimen Senapan 33, terlihat sedang memainkan alat musik untuk menghibur orang-orang yang ada di taman kota. Gak lama kemudian terlihat anak perempuan yang bernama Anya mengalihkan pandangan Saska. Di taman kota itu terlihat juga Akimov, kakaknya Saska, yang merupakan seorang letnan tentara Uni Soviet dari Resimen 33. Di situ Akimov menyuruh Saska pulang ke Benteng Brest yang merupakan markas sekaligus tempat tinggal Saska. Benteng itu sangat besar dan luas. Para penghuni benteng itu rata-rata adalah para prajurit Uni Soviet dan keluarganya. Sementara di sisi lain, seorang komisaris bernama Fomin terlihat sedang mengobrol dengan Letnan Feinstein. Fomin mengatakan bahwa kemungkinan Jerman akan menyerang mereka dalam waktu dekat. Ia meminta semua pasukan bersiap karena jika Jerman menyerang, maka mereka akan terjebak di benteng itu. Namun Letnan Feinstein gak percaya akan hal itu, dan dia justru menganggap bahwa ucapan Fomin itu bisa membuat para tentara panik. Fomin pun kesal karena ucapannya dianggap remeh. Dengan perasaan yang sangat kecewa, ia pun pergi. Dan benar saja perkiraan komisaris Fomin. Di malam harinya kereta api pengangkut tentara Jerman sampai di stasiun kota Brest. Anehnya lagi, para prajurit Jerman memakai seragam Uni Soviet. Tentunya cara aneh ini digunakan untuk mengecoh Uni Soviet. Tanggal 22 Juni pagi, ketika Saska dan Anya sedang bermain di tepi sungai, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan pesawat-pesawat Jerman yang langsung menghujani bom ke seluruh area benteng. Pagi itu sebagian orang masih tertidur sampai mereka semua pun langsung berhamburan lari menyelamatkan diri. Serangan mendadak ini tentunya membuat mereka amat panik dan takut. Pemandangan mengerikan ini baru pertama kalinya Saska rasakan. Ketakutan dan kepanikan benar-benar melanda semua orang yang ada di benteng Brest. Hari itu seperti hari akhir bagi mereka. Semua gak ada yang mengira jika Jerman akan datang secepat itu. Jam 7 pagi setelah melancarkan serangan udara, tentara Jerman mulai merangsek masuk ke benteng Brest. Mereka mengusir perawat yang sedang bekerja lalu membunuh semua tentara Uni Soviet yang terluka. Di luar gedung, tentara dan warga sipil yang selamat dari gempuran bom mencoba untuk keluar dari benteng melalui gerbang utara. Mereka semua yang nekat keluar langsung dihujani oleh tembakan Jerman. Di gerbang sebelah timur, Mayor Petya sedang mencegah para tentara yang berusaha keluar dari benteng itu dan memerintahkan untuk mengangkat senjata. Para tentara Uni Soviet saat itu sudah terbagi menjadi 3 unit di beberapa tempat. Unit pertama di Komsel di bawah pimpinan komisaris Fomin. Yang kedua ada di gerbang sebelah timur di bawah pimpinan Mayor Petya. Dan di unit 3 ada di pos terdepan di bawah pimpinan Letnan Andrei Kisuvantov. Andrei memerintahkan pasukannya untuk melawan pasukan Jerman dengan senjata seadanya. Pertempuran brutal pun terjadi. Mereka menggunakan benda apa saja untuk membunuh lawannya. Di gerbang kom, Fomin melihat para tentara Jerman membawa sandera warga sipil menuju jembatan. Fomin kemudian memerintahkan pasukannya untuk bersiap membidik dari jendela, sementara Fomin dan salah satu pasukannya akan keluar mendekati ke tentara Jerman itu. Hanya ada 2 kemungkinan, hidup atau mati ditembak tentara Jerman. Saat melakukan negosiasi, Fomin tiba-tiba berteriak untuk tiarap kepada para sandera. Pasukan Fomin yang standby di jendela langsung menembaki pasukan Jerman itu. Karena gak ada perlindungan, pada akhirnya para tentara Jerman itu berhasil dihabisi.
Berkat aksi nekat Pomin tadi, warga sipil yang dijadikan sandera pun akhirnya selamat dan dimasukkan ke dalam gedung. Pomin kemudian memerintahkan salah satu prajurit untuk pergi ke pusat komando di kota. Sesegera mungkin prajurit itu langsung bergegas menuju kota. Namun saat akan keluar melalui gerbang utara, ia dikejutkan dengan tumpukan mayat para tentara dan warga yang memenuhi pintu gerbang. Dan ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke gerbang Hom dan langsung melapor ke komisaris Pomin kalau gerbang utara gak bisa dilewatin lagi. Di gerbang sebelah timur, para tentara Jerman terlihat mulai mengerahkan tank menuju benteng Brest. Mayor Petya yang melihat itu langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap dengan senjata apapun. Ketika Uni Soviet hampir terdesak, tiba-tiba ada tembakan meriam menghantam Jerman. Ternyata di sisi kanan ada kelompok tentara Uni Soviet dengan senjata anti-tank dan salah satu tentara itu diketahui adalah Akimov. Namun gak lama setelah itu salah satu tank Jerman langsung membalas menembak yang mengakibatkan Akimov sekarat lalu tewas. Kesal dengan hal itu, Petya dan pasukannya langsung maju menyerang para tentara Jerman beserta tank yang tersisa. Dengan semangat dan keberanian yang luar biasa, para tentara Uni Soviet berhasil menghabisi pasukan Jerman. Adegan beralih ke Saska yang akhirnya bertemu dengan pasukan Letnan Andrei Kisuvantov. Saska yang tahu Letnan Andrei adalah ayahnya Anya, ia menanyakan keberadaan Anya. Sang letnan yang memang gak mengetahui keberadaan Anya hanya terdiam dan merenung selama beberapa saat. Saska pun pergi dan meminta izin bahwa ia akan mencari Anya sampai ketemu. Saat sedang mencari Anya di sebuah gedung, Saska bertemu dengan rombongan komisaris Pomin yang sedang menginterogasi prajurit Jerman yang tertangkap. Di saat itu juga mereka melihat kedatangan pesawat Uni Soviet. Mereka menganggap bala bantuan akan segera tiba. Namun gak lama kemudian datanglah pesawat pemburu Jerman yang berhasil menembak jatuh pesawat Uni Soviet itu. Beruntung pilotnya langsung terjun dan diselamatkan oleh pasukan Pomin ke dalam gedung. Setelah Pomin menanyakan informasi pasukan yang lain, si pilot menjawab bahwa sudah gak ada lagi yang tersisa. Seluruh kota Brest sudah dipastikan telah dikuasai oleh Jerman. Mendengar hal itu, semua prajurit Soviet semakin bingung, hilang harapan untuk bertahan dalam kondisi terjebak di dalam benteng tanpa air dan makanan. Di sisi lain, Petya menyatakan di hadapan seluruh pasukannya bahwa Jerman telah memerintahkan untuk segera menyerah dan menawarkan hidup sebagai pengecut. Namun, Petya menegaskan jika masih merasa sebagai prajurit Uni Soviet, maka harus membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Di dalam ruangan bawah tanah, Letnan Andrei melihat kondisi warga sipil semakin memburuk dan kehausan. Sekelompok prajurit berusaha menggali tanah untuk mendapat sumber air. Namun sayangnya, ternyata airnya telah terkontaminasi minyak hasil perbuatan Jerman agar mereka mati di dalam tempat persembunyian. Adegan kembali ke gerbang Hom, komisaris Pomin memutuskan membuat surat perintah tepat pada tanggal 24 Juni 1941 yang berisikan membuat aksi serentak adalah jalan keluar satu-satunya. Aksi terorganisir demi melanjutkan pertempuran melawan musuh dan menerobos keluar benteng dengan menggabungkan seluruh unit yang tersisa. Akhirnya pasukan Jerman kembali menyerang Hom dari arah jembatan. Lalu Pomin mengutus 2 orang prajurit untuk menyampaikan surat perintah menerobos ke unit lain. Di situ Saska menawarkan diri ke sana, namun Pomin melarangnya. Diam-diam Saska malah pergi lewat belakang. Serangan Jerman dari daratan dan udara semakin membabi buta. Pasukan Uni Soviet sudah tidak bisa berkutik dan mustahil melawan balik. Harapan semakin menipis, pilihan hanya 2, menyerah atau mati. Saking dahsyatnya bom yang telah diluncurkan membuat Saska hilang pendengarannya. Namun ia terus melanjutkan perjalanan. Secara gak disengaja, di sebuah gedung ia menemukan Anya dalam kondisi memprihatinkan. Lalu terdengar langkah kaki tentara Jerman masuk ke ruangan itu. Saska dan Anya bersembunyi, namun si tentara dapat menemukannya dengan sigap Saska lalu... Setelah itu Saska memperingatkan Anya untuk tetap bersembunyi di situ karena ia akan meneruskan misinya menyampaikan pesan kepada pasukan lain.
Namun di sana ia hanya menemukan mayat para prajurit Uni Soviet. Kemudian Saska menyeberangi sungai untuk lanjut ke pasukan Uni Soviet yang lain. Saska harus melewati mayat pasukan Uni Soviet yang terbunuh gara-gara mau mengambil air. Lalu Saska mengambil air sungai untuk para pasukan di sana. Pada akhirnya Saska berhasil sampai di tempat pasukan yang dipimpin oleh Komandan Petya. Semua para juri terkejut melihat Saska berhasil memasuki kawasan itu. Tanggal 25 Juni 1941, semua unit pasukan sudah bersiap melakukan terobosan serentak. Tepat jam 2 dini hari ditembakkanlah flare gun, tanda aksi telah dimulai. Masing-masing unit mulai berlarian menuju gerbang utama. Dari arah jembatan, kelompok Komisaris Fomin sudah mendapat serangan Jerman hingga banyak prajuritnya yang tewas. Disusul kelompok Komandan Petya, mereka pun diserang dari arah bukit. Lanjut ke pasukan Andre yang menerobos ke arah sungai yang harus bernasib sama dengan unit yang lainnya. Tembakan Jerman terus memberondong dalam posisi menguntungkan. Hingga pada akhirnya seluruh unit pun memutuskan untuk mundur dari rencana terobosan itu. Mereka pun kembali dengan membawa banyak korban. Situasi semakin parah, seluruh Brest mulai dipadati mayat yang berserakan di mana-mana. Letnan Andre juga sudah gak tahan melihat kondisi warga sipil semakin menderita. Ia pun menemui istrinya dan berkata untuk segera menyerahkan diri kepada Jerman demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Gak ada pilihan lain, istrinya hanya bisa pasrah mendengar perintah Andre. Saska saat itu berhasil menemukan Anya kembali, lalu segera membawanya untuk dipertemukan dengan keluarganya. Singkat waktu, semua warga sipil termasuk keluarga Anya mulai keluar dari tempat persembunyian untuk menyerahkan diri kepada Jerman. Kawasan Brest sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan benar-benar berada dalam titik akhir. Sebagai penuntasan, Jerman memutuskan untuk menjatuhkan 2 ton bom di benteng Brest. Pejuang tentara merah yang masih memilih tetap dalam persembunyiannya menyambut serangan dahsyat dari Jerman hingga tiba waktunya bom dijatuhkan. Setelah itu, tentara Jerman mulai membakar gedung yang masih kokoh berdiri. Komandan Petya ditawan dengan luka yang parah pada perang hari ke-32. Seperti kebanyakan yang selamat dari tawanan Jerman, ia dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun 1957 dan dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Lain halnya dengan Andre yang sudah terluka parah. Ia dikejutkan dengan kedatangan Saska sambil membawa air minum. Bocah ini memilih untuk tetap berperang, membantu pasukan daripada menyerah dan hidup menjadi pecundang. Namun Andre memerintahkannya pergi lalu memberikan bendera untuk dijaga. Karena Andre yakin dengan keahliannya menyelinap, Saska bisa selamat. Sedangkan Andre sendiri memilih untuk terus melawan sampai tetes darah terakhir. Hingga ia pun harus tewas saat itu juga. Dikabarkan Anya dan seluruh orang yang telah memilih menyerahkan diri kepada Jerman ternyata telah dieksekusi mati pada musim semi di tahun 1942. Pada tahun 1965, benteng Brest tersebut menerima penghargaan sebagai benteng pahlawan atas peristiwa heroik yang telah terjadi tahun 1941. Dan sekarang Saska yang selamat sudah tua, ia menceritakan kembali peristiwa pahit itu kepada cucunya.